Shalom dan selamat pagi untuk semua jemaat Tuhan di mana saja Anda berada. Sungguh merupakan satu anugerah yang besar bahwa pagi ini kita boleh mengadakan live streaming. Amin. Biarlah Tuhan yang take control semuanya agar semuanya berjalan dengan lancar. Mari. 1 minggu sudah berlalu untuk kita boleh mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami
bersyukur punya Allah yang ajaib, yang dahsyat seperti Engkau. Hati kami penuh ucapan syukur Bapa. Kasih-Mu yang luar biasa, yang memampukan kami, yang menguatkan kami untuk menjalani semua ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
lidah dan bibirnya Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari dari bibirnya Tuhan, itu merupakan Tuhan kata-kata yang berasal daripadamu. Beracaralah dengan bebas Tuhan. Engkau berikan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan roh hikmat, roh pewahyuan Tuhan, agar supaya kami boleh mengerti Tuhan pesan-Mu, dan itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Thank you Lord Jesus. Shalom. Selamat pagi semuanya. Ya, suasana yang baru dan mungkin ini banyak challenge bagi kita semua. Saudara yang ada di rumah, saudara mungkin tidak bisa membayangkan bagaimana bergumulnya kita dari pagi. Kita berdoa mati-matian di bawah, indah sekali. Dan tim media kita bekerja keras luar biasa. Kita berdoa bersama-sama supaya semuanya semakin berjalan lancar dari minggu ke minggu. Dan kita semua bisa diberkati, amin. Baik, saudara, selama beberapa bulan ini hampir setiap hari, setiap waktu, saya pribadi sangat diberkati dengan apa yang kita alami di masa-masa corona ini, di mana Tuhan banyak berbicara kepada saya pribadi. Dan apa yang saya mau sampaikan hari ini adalah salah satu dari apa yang saya rasakan, apa yang Tuhan pesan kepada saya. Sangat banyak dan saya juga bingung bagaimana saya harus memulainya. Tapi saya akan berusaha mengalir bersama Roh Kudus. Satu persatu saya akan bagikan, saya akan singkapkan. Dan tentunya dengan pertolongan Roh Kudus bagaimana saya menyampaikan secara sistematis supaya mudah untuk kita semua mengikutinya. Nah, salah satu hal yang saudara tentu familiar di bulan-bulan Juni ini, tentu karena suasana dalam corona, saudara mungkin ada yang sadar atau tidak sadar. Tapi di akhir Juni, seperti saudara yang semua bekerja di Australia, saudara tahu ini adalah waktu-waktunya untuk kita tutup buku, ya, tutup buku saudara. Jadi bulan Juli ini adalah masa-masa untuk saudara yang bekerja berusaha di Australia mengurus pajaknya saudara. Jadi saya mau bawakan satu tema yang saya beri judul Is It Tax Time. Ini sudah waktunya ngurus pajak nih saudara. Dan ini pertama kalinya kita mengurus pajak di dalam suasana corona ini. Jadi apa urusannya Pak, corona dengan pajak? Nah, ini yang saya akan mau bagikan saudara. Saya mau ajak saudara membuka di dalam Lukas pasalnya yang ke-20. Kita akan baca dari ayat ke-20 sampai ayat yang ke-26. Saudara bisa lihat di sini, saya akan mulai dari ayat 19 dulu untuk memberikan kepada kita sedikit latar belakangnya. Lukas 20 ayat 19 sampai ke 26. Ya, saya harap saudara bisa baca yang ada di sini, tapi yang di rumah tim media akan mengatur sedemikian rupa supaya saudara juga bisa mengikuti
dari layar digital saudara, atau kalau tidak saudara bisa membuka Alkitab saudara di rumah. Baik, saya akan bacakan. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Ayat 20. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya itu dan mereka diam. Saudara, teks ini mungkin suatu teks yang saudara sudah lama dengar, termasuk dengan interpretasinya. Di mana mungkin saudara diajarkan bahwa Nats ini berbicara tentang sebagai warga negara kita wajib untuk taat kepada pemerintah, lalu taat kepada Allah. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib membayar pajak, tapi juga kita wajib untuk memberikan kepada Allah apa yang kita harus berikan. Itu biasanya interpretasi tradisional yang kita pahami. Tapi hari ini saya mau membagikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam nats ini, dan apakah itu yang Yesus maksudkan bahwa bayarlah pajak sebagai warga negara yang baik. Saya mau katakan bahwa ada bagian dari nats-nats yang lain, ayat-ayat yang lain seperti di surat Petrus, bagaimana kita harus menghormati pemerintah, termasuk peraturan-peraturan, termasuk di dalamnya peraturan membayar pajak. Ya, betul. Tapi nats ini sama sekali bukan berbicara tentang hal itu, dan kita akan melihatnya. Sebelum itu saya akan membawa saudara kepada latar belakang dari nats ini, saudara. Nats ini mempunyai latar belakang sebagai berikut. Latar belakang dari cerita ini dituliskan oleh Lukas, Matius, dan Markus. Cerita ini terjadi pada minggu-minggu terakhir di mana Yesus sebelum disalibkan. Kalau saudara lihat perikop-perikop sebelumnya, terutama di dalam kitab Lukas, belum lama sebelum itu Yesus baru membalikkan meja di bait Allah. Lalu dia mengatakan perumpamaan sebelum perikop ini yang kita baca di ayat yang ke-19 itu. Orang-orang itu, ahli-ahli Taurat itu mau menangkap dia sebab mereka tahu apa yang dimaksudkan oleh perumpamaan itu. Maksudnya menangkap itu mau membunuh Yesus. Dan hal yang kedua, kenapa mereka begitu mau membunuh Yesus? Para imam-imam kepala, para ahli-ahli Taurat yang pada waktu itu ada di Yerusalem dan menguasai bait Allah. Karena keberadaan Yesus sangat-sangat membahayakan status para imam kepala pada waktu itu. Terutama pada saat itu, menjelang Paskah ini.
sangat membahayakan secara politik, sangat membahayakan secara finansial mereka, dan sangat membahayakan di dalam hal religius. Saya mau jelaskan sebagai berikut, begini saudara. Saudara mesti mengerti bahwa imam-imam kepala ini yang pada saat itu berkuasa di saat itu bukanlah orang-orang yang biasa duduk di posisi itu sesuai dengan zaman-zaman sebelumnya, zaman-zamannya Musa sampai ke Daud dan sebagainya, di mana imam-imam kepala ini merupakan keturunannya dari imam besar Harun dan seterusnya. Tapi pada zamannya Yesus, para imam kepala ini diangkat oleh raja dan disetujui oleh Roma sebagai pemimpin tertinggi atas Yerusalem. Nah, sama seperti saudara familiar dengan nama Pontius Pilatus, gubernur yang ditaruh oleh pemerintah Roma di situ. Tugas imam kepala yang di-approve oleh Roma dan tugasnya para gubernur ini dua main tugasnya itu, tugas utamanya boleh disingkat menjadi dua. Yang pertama, kumpulkan pajak sebanyak mungkin. Yang kedua, maintain stability. Jaga kestabilan di daerah itu. Cuma dua itu aja. Kalau kamu ngebecus ngurus kestabilan keamanan, kamu akan dicabut. Kalau kamu tidak sanggup menarik pajak, kamu juga akan diganti. Jadi dua itu aja tugasnya. Dan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka di saat itu sangat-sangat membahayakan kedudukan mereka. Mengapa? Karena pada saat itu, khususnya pada waktu Nats ini ditulis, itu menjelang Paskah, di mana seluruh bangsa Yahudi di seluruh dunia itu datang ke tempat itu di Yerusalem. Sejarawan Josephus di abad pertama menulis bisa sampai jutaan orang yang datang pada saat itu. Dan suasananya sangat-sangat panas karena mereka itu sangat tidak suka dengan pajak. Dan sangat tidak sukanya dengan pajak itu menyebabkan tensinya itu sangat-sangat tinggi sekali, saudara. Tinggal menunggu satu pemimpin tertinggi, pemimpin yang mereka tunggu-tunggu sebagai Mesias. Seperti Musa yang melepaskan mereka dari Mesir, dia menunggu satu figur yang bisa melepaskan mereka dari beban pajaknya Roma ini. Sehingga kalau satu figur ini muncul, dia hanya bisa berkata, dia hanya perlu mengatakan satu kata saja, berontak, maka jutaan orang akan langsung turut dengan dia. Suasananya sangat panas sekali, saudara. Orang-orang begitu sangat tidak suka dengan pemimpin-pemimpin agama itu yang menjadi alat-alatnya Roma. Mereka tidak suka dengan Roma, dengan pajaknya yang begitu menyiksa mereka. Dan muncul satu figur yang mereka tunggu-tunggu dan siap untuk berkata berontak. Lalu mereka akan berontak dan mengikuti ini. Jadi masalah tentang pajak ini sangat-sangat sensitif. Itulah sedikit latar belakang dari apa yang terjadi di dalam Nats ini, saudara. Nah, saya akan langsung masuk kepada beberapa aplikasi yang saya bisa berikan pada pagi hari ini. Karena suasana baru ini kita serba terbatas, saudara. Kita akan mulai tepat 9.30, berusaha tepat 9.30 dan untuk khotbah ini kita akan berusaha untuk sesingkat mungkin, saudara, ya, dalam waktu setengah jam saja. Jadi saya mau ajak saudara melihat beberapa aplikasi yang saya bisa berikan kepada saudara. Nah, tentunya dari latar belakang tadi, kehadiran Yesus sangat-sangat membahayakan kepada imam-imam kepala, khususnya di dalam status mereka, kedudukan finansial mereka. Kalau sampai mereka dipecat oleh Roma, maka mereka akan sangat rugi sekali. Hal pertama atau aplikasi pertama yang saya bisa berikan, apa yang Yesus mau ajarkan
ketika dia diperhadapkan dengan suatu pertanyaan yang mau menjebak dia. Hal yang pertama adalah Yesus mau mengajak kita untuk menjadi pengikut dia yang radikal. Yang radikal. Dia mau membawa kita kepada hal-hal yang radikal, termasuk mengikut dia, termasuk bertobat. Dia suka dengan hal-hal yang radikal, saudara. Saudara ingat ketika Sakeus bertemu dengan Yesus, dia melakukan hal yang radikal. Saudara ingat dengan perempuan yang berdosa, yang melayani Yesus dengan buli-buli minyaknya yang sangat mahal, dia melayani atau melakukan hal yang sangat radikal, saudara. Yesus suka dengan hal-hal yang radikal. Mari saya ajak saudara baca lagi di ayat yang ke-24. Ayat ke-24. Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Di dalam versi Matius Matius pasalnya yang ke-22, saya ajak saudara buka di Matius pasalnya yang ke-22. Matius pasalnya yang ke-22. Lebih jelas lagi dikatakan, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Nah, hal ini yang dipertanyakan untuk menjebak Yesus. Apakah diperbolehkan untuk kami membayar pajak kepada kaisar? Seperti saya sudah jelaskan tadi, ini tentang masalah pajak ini membuat sangat panas. Dan Yesus bertanya, tunjukkan uang yang dipakai untuk pajak itu. Tunjukkan kepadaku uang yang membuat suasana ini begitu panasnya. Mata uangnya tunjukkan kepadaku. Dan ayat itu berkata di dalam Lukas tadi, berkata bahwa orang itu memberikan dinar itu kepada Yesus. Sebentar. Di Matius atau di Markus tadi tulis ya. Orang itu memberikan dinarnya kepada Yesus. Nah, saya mau ajak saudara melihat kepada mata uang yang ditunjukkan atau yang diminta oleh Yesus untuk ditunjukkan kepadanya. Ini mata uangnya seperti begini, saudara. Di satu sisi itu ada gambarnya Kaisar Tiberius. Di sisi sebelahnya itu ada gambar lagi dengan tulisannya sebagai berikut. Di sisi buka tulisannya berkata dalam bahasa Latin ya, T. Caesar Divi Augusti Philippus Augustus. Tiberius artinya Tiberius Caesar, son of a divine Augustus. Jadi sisi mukanya koin yang dipakai untuk membayar pajak ini berkata bahwa Kaisar Tiberius anak dari Kaisar Augustus yang divine, yang ilahi atau dewa Augustus. Jadi artinya karena saya anaknya dewa, maka saya juga dewa. Begitu kira-kira yang di bagian mukanya ini. Yang di bagian satu sisinya lagi tulisannya Pontiff Maxim, artinya Pontifex Maximus yang berarti imam besar. Jadi koin atau dinar yang dipakai untuk pajak itu selain untuk membayar pajak tapi juga punya maksud rohani. Yaitu artinya dengan kamu memberikan pajak itu kamu mengakui bahwa engkau di bawah kaisar dan mengakui keilahian kaisar.
Itu sebabnya kalau saudara menangkap perkataan Yesus, show me the denarius. Tunjukkan kepadaku dinar itu. Itu artinya apa? Itu artinya Yesus tidak memegang dinar. Yesus tidak memegang koin itu. Yesus tidak sudi menyentuh koin itu. Itu yang sedang ditunjukkan kepada kita saat ini. Dan imam-imam kepala yang menjebaknya itu, siapa yang menunjukkannya kepada Yesus? Mereka sendiri yang bertanya, apakah layak memberikan pajak kepada kaisar? Dengan kata lain, engkaulah yang mengaku kaisar sebagai dewa. Itu yang Yesus mau tunjukkan kepada orang yang menjebak dia dan kepada audiensnya, yang pada pendengarnya. Jadi ada hal yang Yesus mau ajarkan. Yang pertama yaitu Yesus mau mengajak kita untuk menjadi pengikutnya yang radikal. Radikal. Sebentar. Ya. Yang radikal. Yang kedua, saya akan bahas di waktu yang lain, yaitu bahwa gambar yang kita adopt itu akan shape kita, saudara. Nah, sewaktu kita ini adopt gitu ya, in the kind bahwa kita ini ada atau tunduk kepada kaisar, itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu akan membentuk jati diri kita. Jadi dengan kata lain, waktu Yesus berkata, show me the denarius, dan gambar siapa ketika menjawab, mereka menjawab bahwa itu adalah gambar kaisar, dan Yesus menjawab, berikan kepada kaisar apa yang layak kaisar dapatkan, dan berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan layak terima. Itu Yesus bukannya lagi berkata, oh sebagai warga negara yang baik kamu bayar pajak kepada pemerintah. Lalu sebagai orang Kristen yang baik kamu berikan kepada, bukan hal itu. Yesus lagi mengajak sesuatu yang radikal. Either kamu menjadi hamba kaisar atau kamu menjadi hamba Allah. Gambarmu itu adalah gambarnya kaisar atau gambarnya Allah. Nah, kalau mungkin bagi kita agak asing, tapi saudara yang pernah belajar tentang menginterpretasi ayat, ada namanya istilahnya hermeneutika. Hermeneutika itu menafsirkan ayat, saudara, menafsirkan firman Tuhan. Nah, di dalam hermeneutikanya Ibrani ada satu teknik yang namanya teknik ayat menafsirkan ayat. Jadi ketika seorang rabi, seorang pengajar atau siapapun yang sedang mengatakan atau refer sesuatu yang katanya merupakan kata kunci, itu orang itu akan refer kepada ayat lain yang mempunyai kata kunci yang sama. Dipakai untuk menjelaskan ayat yang sedang kita bahas ini. Nah, Yesus mengatakan satu kata, dia berkata begini, gambar dan tulisan siapakah ini? Gambar siapakah ini? Whose image? Nah, kalau saudara nggak terlalu susah kata-kata ini ya, maksudnya belajar tentang hal ini. Kalau saudara mendengar tentang gambar, kira-kira ayat mana sih yang saudara langsung klik gitu? Ayat yang terkenal, ayat yang familiar. Kalau saudara mendengar gambar, ayat yang mana? Kejadian. Marilah kita menjadikan manusia serupa dengan gambar. Ya, jadi gambar. Jadi Yesus ini sedang berhermeneutik dengan orang-orangnya ini, dan orang-orang pendengarnya itu langsung klik karena mereka sudah terbiasa dengan cara menginterpretasikan seperti ini gitu. Ketika Yesus berkata, gambar siapakah ini? Lalu mereka berkata, gambar kaisar. Kalau begitu, apa yang ada gambar kaisarnya, kasih balik kepada kaisar. Tapi apapun
yang ada gambar Allah, kembalilah kepada Allah. Nah, apa atau siapa yang ada gambar Allahnya? Semua manusia. Semua, termasuk orang yang mau menjebak dia, termasuk ahli Taurat, termasuk semua audiens yang mendengar Yesus, termasuk saudara yang ada di ruangan ini, termasuk saudara yang ada di rumah. Semua ada gambar Allahnya. Dan Yesus bukan sedang berkata, kalau sebagai warga negara yang baik, maka saudara bayar pajak. Yang sebagai orang Kristen yang baik, saudara kepada Allah in the name of balancing. Bukan itu yang lagi diajarin. Dia lagi mau mengajak suatu perubahan yang radikal. Jangan kamu tunduk kepada kaisar, karena kamu itu ada gambar Allahnya. Jadi berikanlah seluruh hidupmu untuk Allah, karena kamu dicap oleh gambarnya Allah. That's pesannya yang Tuhan Yesus mau katakan. Nah, saya tidak bisa membagikan terlalu banyak. Ada beberapa idols yang bisa hidup di dalam kita. Dan saya yakin saudara bahwa kita semua itu memiliki idols. Cuman beberapa degree aja, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi saya mau memberikan pada kesempatan yang singkat ini, saya siapkan 4, tapi saya berikan 1 saja karena waktu yang tidak memungkinkan. Idols yang bisa muncul di dalam hidup kita, secara sadar atau tidak sadar, kita adopt adalah idols of humanity. Kemanusiaan kita, saudara. Kemanusiaan kita. Nah, saya akan memberikan beberapa hal. Ayat yang terkenal dalam idols of humanity ini, pada Hakim-Hakim 17 ayat 6, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Pada zaman Hakim-Hakim, orang Israel, pokoknya apa yang saya anggap benar, itu yang akan saya lakukan. Pada zaman kini, saya mau beritahu bahwa ini terjadi kepada kita, cuman pada aspek-aspek yang berbeda aja. Apakah itu aspek finansial kita, apakah itu aspek dari time-nya kita, dalam hal relasinya kita, dalam hal ibadahnya kita. Saya mau katakan saya pun gak lepas saudara. Dan saya percaya ini bisa menimpa kepada kita semua. The idols of humanity ini saudara. Nah itu dimulai, ada seorang pengkhotbah yang berkata dimulai dari zamannya Hawa saudara. Hawa adalah humanis yang pertama. Dia yang berkata I want to be like God dalam hatinya. Masalahnya Hawa itu bukannya masalah dia sangat pingin sekali dengan buah yang kelihatannya cantik itu saudara. Tapi di dalam hati kecilnya terungkap dengan pancingannya si ular itu. If you eat this, you can be like God. Wah, itu sudah ada di dalam sanubarinya dia, saudara. Itu udah ada di dalam sanubarinya. Jadi sebetulnya sudah ada idol. Dia mau menjadi seperti Tuhan. Apa maksudnya? Dia mau menjadi seperti Allah. Artinya, I don't need God. Artinya ada satu idol yang independent, apart from God. Saya bisa melakukan hal-hal, saya bisa berencana atau saya bisa menginterpretasikan hal-hal yang ini, yang saya bisa decide whether it's good or bad, bukan Tuhan yang tentukan, saya yang tentukan. Kembali saya katakan itu bisa berlaku kepada aspek finansial kita, cara kita beribadah, cara kita berhubungan dengan suami dan istri, anak-anak dan sebagainya. Meskipun firman Tuhan berkata, kasihilah istrimu. No. My interpretation is, kalau dia memenuhi kebutuhan saya mengasihi. Dan juga sebaliknya dan sebagainya. Tapi itu adalah the idols of humanistic, saudara. Itu adalah berhala dari human. Jadi ada satu
artikel yang menarik saya terima beberapa hari yang lalu ya. Beware of those Christians yang imannya bergantung kepada ide atau feelingnya sendiri, tapi menolak akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata A, tapi dia berkata feelingnya no. Saya rasa yang ini oke lah. Yang bagian ini firman Tuhan ini enggak berlaku buat saya. That's membuktikan bahwa orang itu sudah terjebak kepada idol of humanism. Dan saya percaya tidak ada orang yang lolos dari idols ini, termasuk saya sendiri. Saya bisa membuat interpretasi sendiri, cara saya memberi, cara saya membagi waktu, cara saya pelayanan, cara saya beribadah. Many times saya tidak tunduk kepada firman Tuhan. Lebih tunduk kepada my own idea, tunduk kepada cara berpikir saya, cara feeling saya. Seperti tadi saya katakan dalam kutipan ini bahwa ujungnya atau akarnya atau sesuatu yang berjalan sejajar dengan itu enggak jauh-jauh. Ada kesombongan, ada rasa punya power yang berjalan dengan idols of humanism ini, saudara. Kesombonganlah yang membuat kita enggak bergantung kepada Tuhan. Kesombonganlah yang membuat kita berpikir kita lebih pintar dari Tuhan. Kesombonganlah yang berkata bahwa saya akan menginterpretasikan yang mana yang firman Tuhan, yang mana yang bukan. Atau sejelek-jeleknya mana firman Tuhan yang berlaku kepada saya, yang masuk di akal. That's the idols of humanism. Saya tidak punya banyak waktu pagi hari ini dan saya akan berhenti di sini. Beberapa waktu ke depan saya akan memberikan beberapa idols yang lain. Tapi hari ini saya akan memberikan satu aplikasi untuk pertobatan yang radikal terhadap idols of humanism ini, saudara. Kemanusiaan. Idol atau berhala kemanusiaan. Kemanusiaan kita ini yang sok pinter, saudara. Yang mengandalkan feeling. Yang mengandalkan kemampuan kita. Salah satu contoh adalah ateis. Tadi pagi dalam renungan pagi kami mendengarkan satu renungan pagi dari radio. Ateisme itu salah satu contoh dari idols of humanism. Dia berkata meskipun jelas-jelas Tuhan itu menyatakan keberadaannya melalui ciptaannya, tapi dia bisa berkata no. Saya berpikir saya mau mempunyai kepercayaan bahwa tidak ada Allah. Dengan begitu sangat convenient bagi mereka. Karena artinya atau anggapannya bahwa saya tidak perlu bertanggung jawab. Karena tidak ada Allah. Setelah saya enggak ada, saya tidak perlu menghadapi hari penghakiman. Tapi kita tahu kebenarannya. Apakah mereka mengakui Allah atau enggak, satu hari nanti mereka akan berhadapan dengan Allah. Demikian juga kita, saudara. Di balik semua kepercayaan kita, di balik kita semua mempunyai satu anggapan bahwa Allah yang saya mau adalah Allah yang begini dan begini dan begitu. Kalau saya nanti ketemu Allah, pasti saya akan disambut dengan Allah. Saya mau berkata, pikir dahulu, pikir kembali, pikir dua kali. Apakah kalau saudara ketemu dengan Tuhan malam ini, apakah dia akan so happy to see you? Or saudara akan merasa tidak layak? Because we know that we've done many things yang mengecewakan dia. Karena kita telah disobey, telah tidak taat untuk banyak hal yang dia telah katakan. Apakah kita sanggup berdiri di hadapan dia pada saat kita bertemu dengan dia? Apakah idol of humanism membatasi kita atau menghalangi kita untuk pertobatan yang radikal? Hari ini
Yesus mau mengajak kita untuk bertobat secara radikal. Khususnya yang pertama dari the idol of humanism. Mari kita berdoa dan kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, Tuhan, kami percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Bahkan keadaan yang kami alami saat ini Tuhan, bahkan seluruh dunia, Engkau mau berbicara kepada kami. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih setia. Dan kasih setiamu tidak terbatas dengan suasana, tidak terbatas dengan corona, tidak terbatas dengan tempat, tidak terbatas dengan keadaan kami, apakah kami beribadah di tempat ibadah atau di rumah, tidak terbatas dengan kesehatan, tidak terbatas dengan umur atau apapun Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang masih berbicara kepada kami, Engkau Allah yang masih berpesan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, sama seperti orang tua yang baik. Lebih baik kami dimarahi daripada kami tidak dipedulikan sama sekali. Karena itu membuktikan bahwa kami masih anak-Mu dan Engkau masih menganggap kami anak Tuhan. Kalau melalui peristiwa corona ini Tuhan, Engkau mau mengajak kami untuk berubah secara radikal. Biarlah kami meresponi firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan diperbudak atau menyembah idols yang bukan Engkau sendiri Tuhan. Karena kami tahu kami diciptakan menurut rupa dan gambar-Mu saja Tuhan. Kami akan berikan hidup kami hanya kepada-Mu. Tolong kami, tolong ke setiap kami, baik yang ada di sini maupun di rumah, siapapun yang menyaksikan online ini Tuhan. Biarlah kami mau punya hati yang mau berubah, menyerahkan hidup kami kepada satu-satunya Allah dan Tuhan kami. Yang kami sembah, yang telah menciptakan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam minggu-minggu ini, biarlah kami semakin sensitif Tuhan akan pikiran kami, sombongnya kami, perasaan kami yang sering menipu kami, yang sering membawa kami untuk menyembah idols yang lain. Selain tunduk kepada kemauan-Mu, selain tunduk kepada firman-Mu, selain tunduk akan kehendak-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang lembut, hati yang mudah bertobat Tuhan. Hati yang tidak munafik Tuhan. Kami mengkritik ke sana ke sini, kami mengkritik firman-Mu, kami mengkritik, tapi di dalam saku kami menyimpan koin, dinar yang berisi kaisar yang memerintah atas hidup kami, yang memerintah atas pikiran kami, yang memerintah atas perasaan-perasaan kami. Mari Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami, supaya kami mempunyai hati yang lembut, hati yang mau tunduk kepada firman dan kebenaran-Mu. Karena kami semua diciptakan menurut rupa dan gambar-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan mari kita semua membuka hati. Saudara yang ada di rumah, saudara buka hati untuk menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Biar kiranya damai sejahtera, kasih sayang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus boleh tinggal di dalam hidup-Mu, memimpin hidup-Mu dalam segala kebenaran, dari kemuliaan demi kemuliaan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita semua sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.